Halo, Shalom, Sobat Kingdom City. Ntar dulu ya. Gimana kalau mulai hari ini saya akan membacakan tiap rema dalam Alkitab dengan menggunakan kacamata hitam. Ya, itu kekasih saya yang baru. Perkenalkan, namanya Olin Po Lolin, dipanggil Olin Po, dipanggil Po. Dapat di pasar. Saya sukanya ini sih, apa bentuknya kayak harimau, kucing kampung sih ya kan, sama dengan Olin juga orang kampung. Kampung Tabanan. Oh, oh, Po itu Pololin, Olin Pololin, Olin Pololin. Itu. Siapa itu? Wah. Saya punya buku baru, Martin Luther. Ya biasa, edisi terjemahan lagi. Ini pengarangnya Eric Metaxas. Kayak sebuah historical ya, historical sejarah kehidupan dari Martin Luther, bapak reformasi dari gereja kita ya, gereja Protestan. Kemudian ya kita dari denominasinya di karismatik. Jadi bagaimanapun juga kita harus mengerti yang namanya bagaimana pemikiran Martin Luther ya kan, juga pemikiran dari siapa, John Calvin ya kan, karena penting juga teman-teman, karena bagaimanapun juga sejarah kita di kekristenan itu diawali oleh bapak reformasi kita, yakni Martin Luther, kemudian di gereja Protestan ya kan, Kristen Protestan, dan John Calvin dia di Reform ya kan, GRI, Gereja Reform Injil Indonesia. Dan kita salah satu denominasinya juga berawal dari reformasi mereka gitu, di gereja mereka gitu ya kan. Bukan perpecahan sih, tapi kan bisa dikatakan cabang lah ya kan. Kalau perpecahan sebenarnya kalau Katolik itu baru merupakan dari Protestan ke memisahkan diri dari Katolik, tapi menurut saya bukan perpecahan, tapi cuma memisahkan diri aja. Saya kira itu wajar, karena tidak kalau perpecahan itu kan berarti tidak ada satu bentuk persamaan lagi gitu loh ya kan. Sehingga kita tetap bersamanya, tetap di bahwasanya kita mengaku bahwasanya Yesus Kristus itu adalah sebagai Tuhan gitu loh. Jadi menurut saya pribadi itu bukan satu perpecahan. Denominasi itu bukan perpecahan atau pecahan dari Katolik kekristenan itu sendiri, tapi merupakan sebuah istilahnya cabang lah, istilahnya seperti itu. Ini baterainya mudah-mudahan saya beli second, stabilisator steady stabilizing gimbal lah. Saya beli second, harganya 650. Lumayan bagus sih, tapi saya sendiri juga pertama kali memakai stabilisator ini. Kalau mudah-mudahan baterainya juga nggak drop. Kalau baterainya drop, mending pakai ini ya, yang tanpa baterai. Manual, tapi dia kuat, bisa bertahan sampai paling tidak itu 2 jam lah, karena ada kegiatan untuk Zoom. Saya sering ikut Zoom yang membahas tentang kekristenan, itu ada yang sampai 2 jam gitu loh. Minimal tuh 1 jam, dan paling sedikitnya 30 menit itu untuk prayer di gereja Kingdom City setiap pagi, Senin sampai Jumat
Senin sampai Jumat pukul 6.30 pagi. Bagi teman-teman yang mau join juga dipersilakan untuk ikut join bersama kami. Dan khusus hari Rabu itu prayernya untuk kid dan anak-anak dan remaja gitu loh. Ini udah menit ke sorry, mata saya agak kabur. Tuhan gitu. Tiap hari berdoa untuk ini, semoga dipulihkan. Terus berdoa untuk pemulihan mata dan penyakit lainnya, tumor di kulit dan ya seperti itulah. Cuman kadang tergoyahkan loh, cuman masalah hal-hal yang sepele sebenarnya ya kan, masalah percintaan padahal umur udah tua gitu. Mungkin yang disebut dengan puber kedua. Ini saya lagi ngecas, cuman dia nggak mau penuh-penuh, nggak tahu kenapa. Beberapa hari ini saya diarahkan untuk mempelajari mendalami surat Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 1-2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus dan Filemon. Itu pernah saya baca selama 3 hari. 2 hari sih. 2 hari itu selesai itu semuanya. Menurut saya gitu loh, kalau saya hanya membaca satu pasal itu kan itu risikonya itu kita akan lupa lagi gitu loh. Mungkin memori saya yang sangat pendek gitu, bukan memori panjang gitu. Jadi memori pendek yang harus selesai. Kalau saya membaca kitab Matius, Markus dan Lukas itu harus selesai pada 1 hari gitu loh. Kayak Matius itu harus selesai 1 hari itu saya baca gitu. Nggak bisa membaca surat Matius itu cuma 1 pasal gitu, ini nggak bisa karena sampai ke pasal 9 yang 1 itu udah lupa gitu. Termasuk kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan dan Bilangan ya kan. Itu juga benar gak ya urutannya itu? Kejadian, Keluaran, Kejadian, Keluaran, Imamat, Keluaran, Ulangan. Itu memang saya baca satu surat Kejadian dulu 1 hari, setelah itu Keluaran 1 hari ya kan, dan kemudian Bilangan 1 hari, Ulangan 1 hari, Bilangan, Kejadian, Keluaran, Imamat ya. Saya itu nggak pernah bisa hafal itu karena memang memori saya itu pendek itu, jadi memang harus baca selesai 1 hari itu baru bisa. Kalau nggak diselesaikan 1 hari itu cuma 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, 4 pasal pertamanya tuh lupa lagi apa yang dibaca gitu. Dan memang saya orangnya sih analis gitu. Setelah tes di psikologi itu saya memang seorang analis gitu, jadi bukan seorang yang pemikir yang cek-cek gitu misalnya. Banyak kalau orang tua saya itu paling nggak suka sama saya karena saya orangnya nggak bisa cek-cek kesit itu nggak bisa, karena saya memang harus saya analisa dulu. Jadi waktu saya membaca ini Kejadian ya harus 1 pasal, 1 surat itu selesai 1 hari, nggak bisa cuma 1 pasal. Kalau saya baca selesai 1 hari itu baru saya tahu itu semuanya selesai apa. Meskipun besoknya sudah lupa gitu, tapi minimal 1 hari itu saya tahu gitu. Terus besoknya saya baca Keluaran, setelah itu baca lagi Imamat, Bilangan, setelah itu Ulangan itu selama 5 hari itu saya selesai. Dan mau saya terusin ke Yosua sama Yosua dan Hakim itu belum selesai. Yosuanya berhenti sampai di Ulangan. Yosuanya belum sempat baca karena sibuk, tiba-tiba udah ada WA, karena ya itu dia kerja. Kalau di properti udah gak bisa, mau pikiran pecah jadi 2 antara kerja sama baca Alkitab gitu loh.
dulu juga sempat kerja ya kan sambil baca itu, tapi ya hasilnya juga itu saya nggak bisa membaca cuma satu pasal satu pasal itu nggak bisa, harus selesai satu surat itu gitu baru bisa mengerti gitu ini maksudnya apa sih gitu dalam satu surat itu, jalan keluaran itu apa ya kan, dalam imamat itu apa, bilangan apa, ulangan apa gitu. Artinya bisa mengerti satu hari itu kalau cuma satu pasal habis itu lupa habis itu lupa gitu loh gitu. Dan harus fokus sih, jadi maksudnya harus fokus nih, kerjaan itu harus disisihkan dulu gitu loh. Soal pekerjaan hal-hal yang lain itu juga harus disisihkan dulu, jadi fokus pada apa yang saya baca pada satu hari itu. Semua sih, saya membaca buku juga kayak gitu. Buku itu kalau saya baca itu dulu masih muda ya, usia 20-an lah, itu satu buku itu selesai saya baca. Gak bisa saya baca satu buku itu sampai apa, ya ada sih sampai 3 hari, terus ada yang tebel-tebel kan. Kalau buku cuman ya segini-gini cuman satu hari harus selesai, segini ini harus selesai satu hari satu buku itu dengan ketebalan segitu. Baru kalau tebalnya segini itu baru ya 3 sampai 1 minggu lah, tapi itu pun harus gak boleh ada jeda gitu lah, selama 3 hari atau 1 minggu itu harus terus membaca itu, dan waktunya pun ya harus pagi sampai malam gitu. Gak bisa cuman pagi aja, siang sama sore gak dibaca, lupa nanti. Pagi sampai malam tuh harus baca, jadi ya sekitar jam 6 pagi sampai jam 9 malam itulah paling enggak, harus terus baca. Terus habis istirahat tidur kan, biasanya bangun lagi harus membaca lagi, lanjutin, dan setelah itu baru hafal, baru bisa dipahami satu buku itu maksudnya apa, dan saya akan ambil ringkasannya itu apa. Kebanyakan sih kayak gitu. Makanya buku kayak gini kan sudah saya share di Facebook kan, kasih karunia itu Kristus seperti apa. Terus itu bukunya yang Gospel, nah ini itu juga harus selesai. Ini agak sulit sih untuk memahami ini 3 hari, tapi ya itu harus semua itu harus disisihkan dulu, dan nggak kayak muda dulu sih. Kalau dulu memang pagi sampai malam bisa baca seharian, tapi kalau sekarang ya ada jeda banyaknya sih. Ya pagi habis itu istirahat dulu karena mata kan cepat lelah, apalagi mata saya udah tua dan sakit kan gitu. Istirahat dulu baru baca lagi, istirahat dulu baca lagi gitu. Itu baru mengerti, dan sudah saya share juga termasuk di buku ini kan khotbah. Makanya saya paling senang tuh di Matius sih, kalau di perjanjian baru gitu, karena khususnya di ketika khotbah Yesus itu saya pikir memang ajaran inti dari Kristenan ada di situ ya. Cuma belum saya jabarkan lebih jauh, itu saya cuma ambil ringkasannya aja di beberapa hal ya, beberapa saja yang saya ambil ringkasannya. Juga saya share di di Instagram, di IG itu. Dan belum penuh iya, saya akan lihat sampai minimal itu 30 menit bisa bertahan enggak sambil dicas ini. Kalau bisa bertahan baguslah, nanti untuk prayer di pagi ini, besok jam 6.30 bisa menggunakan stabilator ini. Apalagi yang mau dibicarakan? Iya, itu tanpa kesengajaan, waktu saya membaca ini, kemudian saya mendapatkan kitab Roma. Itu ternyata di Roma itu berisi tentang kasih karunia ya, benar, bahwasanya kitab Roma itu adalah kitab kasih karunia, untuk membahas banyak sekali kasih karunia, dan banyak sebenarnya perintah Tuhan untuk ini, cuma saya nggak melakukannya karena ya sibuk kerja juga. Kemudian Tuhan itu cepat sekali mengedukasi. Awalnya dari Roma, tiba-tiba dia langsung membaca Galatia dan surat-surat yang lainnya itu.
terus untuk mengerti satu bentuk pemikiran Paulus, saya juga beli itu teologinya Rasul Paulus, bagaimana cara pemikiran dia, si karunia ya. Termasuk ini saya juga nggak tahu, tiba-tiba baca buku ini juga ternyata isinya kasih karunia juga, kasih karunia Allah kepada Yakub. Menarik sekali sih, dia membahas sebenarnya Yakub ini orang yang jarang berdoa kan. Kalau kalian baca di kitab Kejadian aja itu kan Yakub jarang berdoa gitu ya. Kalau berkumpul iya, terakhir kali dia berkumpul gitu ketika benar-benar banyak masalah gitu. Sedangkan kita di kekristenan kan wah manusia itu cuma kalau punya masalah aja ke Tuhan, tapi itu yang namanya kasih karunia Tuhan itu ya itu gitu. Ketika kita ini dalam kondisi senang itu nggak lupa Tuhan gitu ya kan, tapi ketika kita lagi bermasalah pun kita ingat Tuhan dan Tuhan ingat sama kita. Nah itu yang namanya kasih karunia itu gitu ya. Jadi jangan kemudian orang itu dijudge gitu ya, ketika oh kamu ini ke Tuhan itu cuma karena ada masalah aja gitu, kalau nggak ada masalah gak ke Tuhan. Gak boleh gitu juga gitu. Karena kita tuh nggak bisa nggak bisa menilai kasih Tuhan itu kepada manusia gitu. Ya itu yang namanya kasih karunia ya itu ketika manusia itu sendiri lagi bermasalah ya kan, dan dia datang ke Tuhan ya kan, kemarin Tuhan itu mengampuni dia, mengasihi dia ya kan, dan mengabulkan semua doa-doa dia gitu. Menyelesaikan semua pergumulan mereka Tuhan selesaikan gitu. Itu yang namanya kasih karunia itu di situ gitu loh. Makanya jangan menjudge orang, wah kamu ini kalau ada masalah aja ke Tuhan, jangan menjudge orang-orang itu gitu. Justru kasih karunia Allah gitu ya, kasih karunia Allah itu kasih karunia Allah itu akan ada di situ gitu. Justru ada kasih karunia Allah pada orang yang sedang bermasalah yang datang ke Tuhan itu gitu loh. Itu makanya jangan juga menjudge orang gitu. Gimana ya gitu loh. Saya sendiri juga posisinya sebagai jemaah gitu, sebagai member tapi kadang orang kan nilainya kayak gitu semua gitu. Itu kan lucu gitu ya kan. Ya, kita promo itu. Saya ingin membahas itu nanti. Dan banyak aja yang mau saya bagikan. Ya, jadi apa aja tadi yang sudah saya sampaikan. Bentar dulu ya. Kita break dulu sebentar. Iya ini dia kita promanya. Nanti kita akan membahas satu persatu. Kemarin sudah saya bagian untuk ini ya, apa namanya wahyu yang sifatnya itu sebentar itu ya, tentang pengetahuan intuitif tentang Tuhan, pengetahuan akan Allah secara intuitif yang pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Sebenarnya komprehensif dalam membahas tentang kasih karunia, dan mungkin akan saya tambahkan lagi buku-bukunya. Saya membahas tentang kasih karunia Allah. Referensi, kalau ada referensi dari teman-teman buku tentang grace ya kan, anugerah atau kasih karunia Allah. Next time kalau ada waktu. Iya seperti itu sih ya. Apa ini si popo Olin. Oh ya, IG-nya tolong di follow, namanya olin.po ya, olin.po, OLINE dot titik ya, terus PO aja sih. Lagi cari member ya po ya. Ada sudah hampir 20 menit, kayaknya bisa saya gunakan untuk pray di jam 6.30 bersama Pastor Denny dan teman-teman kita juga dari Kingdom City. Bagi teman-teman yang mau join silakan.
hubungi saya dulu sih, nanti saya share untuk ininya, apa, Zoom meetingnya. Bulat. Itu oke, itu aja. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Dan di belakang ada gitar tapi cuma masih belajar. Kapan-kapan kita akan konser bersama. Salam, terima kasih, Tuhan Yesus